Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Adrian dengan NIM 07200022 dari Teknik Biologi kelas B. Untuk video ini saya akan menjelaskan tentang mineral kalkantit. Mineral kalkantit adalah mineral tembaga sulfat yang memiliki rumus kimia CuSO4H2O. Mineral kalkantit ini merupakan mineral yang tergolong dalam golongan sulfat hydrous. Hydrous artinya adalah bahwa kalkantit ini memiliki kandungan air. Kalkantit sendiri memiliki hubungan yang cukup baik dengan air, karena jika kalkantit tersebut terkena air, maka kalkantit tersebut akan larut, dan ketika air itu mengevaporasi atau menguap, maka kalkantit tersebut akan membentuk suatu kristal. Untuk sifat fisiknya, mineral kalkantit ini memiliki warna yang cantik, yaitu pada umumnya berwarna biru terang. Untuk kilap adalah merupakan warna yang dihasilkan daripada suatu mineral ketika diberi cahaya. Nah, untuk mineral kalkantit ini, dia memiliki kilap dengan jenis kaca atau vitreous. Jadi dia memantulkan cahaya seperti layaknya kaca. Lalu untuk cerat, apa itu cerat? Cerat merupakan warna yang dihasilkan suatu mineral ketika dia digesek ke plat porselen. Untuk mineral kalkantit ini dia memiliki cerat yang berwarna putih. Lalu untuk pecahan, apa itu pecahan? Pecahan merupakan kemampuan suatu mineral untuk pecah melalui bidang yang tidak rata dan tidak tentu. Nah, untuk mineral kalkantit ini dia memiliki pecahan dengan jenis Hackley. Dia seperti bertajam-tajam dan tidak beraturan. Lalu untuk belahan, apa itu belahan? Belahan merupakan sifat mineral yang cenderung membelah ke suatu arah tertentu. Untuk belahan pada mineral kalkantit ini, dia termasuk belahan yang cukup terlihat dengan baik, yaitu termasuk dengan belahan yang good. Untuk arahnya, mineral kalkantit ini memiliki belahan dengan 3 arah. Lalu selanjutnya adalah perawakan. Apa itu perawakan? Perawakan adalah penampilan bentuk dari suatu mineral. Mineral kalkantit ini sendiri memiliki perawakan yang seperti, ada beberapa yang seperti fibrous atau serat, dan ada beberapa yang memiliki perawakan seperti tabular bladed atau seperti pedang-pedang atau pedang yang tabular. Terus selanjutnya adalah tenacity. Tenacity adalah ketahanan suatu mineral dalam hancurnya. Untuk mineral kalkantit ini, dia memiliki ketahanan yang paling rendah terhadap kehancuran, yaitu adalah brittle, yaitu dia memiliki sifat yang sangat mudah dihancurkan. Oleh karena itu dia terkenal dengan sifat yang mudah larut ketika terkena air. Lalu yang selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan mineral kalkantit ini cukup rapuh, karena seperti tadi di tenacity dia merupakan mineral yang sangat mudah dihancurkan, maka kalkantit ini salah satu mineral yang cukup rapuh. Kalkantit sendiri memiliki kekerasan dengan skala Mohs sekitar 2,5 sampai 3, yaitu di antara mineral gypsum dan mineral kalsit. Untuk keterdapatannya, mineral kalkantit ini dapat ditemukan pada zona iklim kering, atau lebih tepatnya pada zona endapan tembaga sebagai mineral sekunder. Mineral kalkantit ini sendiri digunakan sebagai bahan konstruksi, dan lebih tepatnya dia digunakan sebagai bahan pembuatan tembaga karena dia merupakan biji tembaga. Untuk sistem kristal dari mineral kalkantit ini, dia termasuk dalam kelas kristal triklinik. Dalam triklinik, dia memiliki simbol simetri 1 inverse, yang dimana artinya dia memiliki sumbu rotasi 1, dan dia tidak memiliki mirror, namun dia memiliki sebuah inverse. Untuk simbol internasionalnya atau simbol Harman-Marben, dia memiliki simbol inverse, yang dimana mineral kalkantit ini termasuk dalam jenis kristal pinakoidal. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai sebuah peraga dari origami yang sudah saya susun menjadi sistem kristal triklinik. Nah, di sini ini merupakan sistem kristal dari kalkantit, yaitu triklinik. Dapat kita lihat kalau triklinik ini atau pada bentuk ini dia tidak memiliki sumbu lipat selain sumbu lipat 1. Coba kita lihat, kalau di sini kita putar 90 dari sumbu C, kita putar 90 derajat,
ini akan menghasilkan muka yang berbeda. Begitu juga kita putar 180 derajat, lalu kita putar 270 derajat juga masih berbeda, sampai akhirnya kita putar 360 derajat baru kembali ke permukaan yang sama. Lalu kalau dari sumbu B, kita juga bisa melihat bahwa tidak ada sumbu lipat lain selain sumbu lipat yang berharga 1. Contohnya begini, dia memiliki muka yang berbeda. Lalu begini, dia juga memiliki muka yang berbeda. Lalu begini, masih berbeda juga. Dan akhirnya kita menemukan muka yang sama, yaitu pada sudut 360 derajat. Untuk sumbu A-nya, kita juga bisa mencoba untuk memutar. Di sini kita putar 90 derajat, menghasilkan muka yang berbeda. Lalu kita putar lagi 180 derajat, menghasilkan muka yang berbeda. Lalu kita putar lagi 90 derajat jadi 270 derajat, masih menghasilkan muka yang berbeda. Lalu akhirnya kita putar lagi 90 derajat, baru akhirnya kita menemukan muka yang sama, yaitu pada 360 derajat. Oleh karena itu, sistem kristal triklinik ini untuk kelas pinakoidal dia hanya memiliki satu sumbu lipat, dan dia memiliki inverse. Jadi misalnya kalau kita lihat dari sini, kita tembuskan, maka dia akan menghasilkan sebuah inverse, yaitu di sini. Untuk mirrornya tidak ada karena ini masing-masing beda ya mukanya. Dia tidak seperti cermin atau tidak merefleksikan muka yang sama. Lalu untuk indeks mirrornya, pertama-tama kita harus tentukan mana sumbu A, B, dan C-nya. Ya di sini yang saya pegang ini adalah sumbu C, lalu yang depan belakang ini adalah sumbu A, sedangkan yang samping kanan kiri ini adalah sumbu B. Nah, kalau indeks mirror ini kita menggunakan huruf X, Y, Z biasanya, yaitu X ada A, lalu Y adalah sumbu B, dan Z adalah sumbu C. Nah, untuk muka yang ini kita dapat mengetahui bahwa indeks mirror muka ini adalah 100, atau X-nya berharga 1, Y-nya berharga 0, Z-nya juga berharga 0. Nah, untuk yang belakangnya berarti dia adalah -1, 0, 0. Untuk di sini yang atas dia mengenai sumbu C ya, atau sumbu Z, maka dapat kita ketahui indeks mirrornya adalah 0, 0, 1. Dan yang bawahnya 0, 0, -1. Lalu untuk sumbu Y-nya atau sumbu B, untuk yang bagian sini kita dapat mengetahui bahwa indeks mirror bagian sini adalah 0, 1, 0. Untuk yang sini maka artinya adalah 0, -1, 0, karena dia hanya mengenai sumbu Y atau B. Mungkin sekian materi tentang mineral kalkantit dari saya. Sebenarnya untuk lebih singkatnya, materi tentang mineral kalkantit tersebut sudah saya buat dalam bentuk poster. Mungkin kalau ingin mengetahui materi kalkantit ini dengan singkat, bisa dilihat dari poster tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.